Tapi kalau Imam Mahdi turun dalam tahun 2024 ini, kemungkinan iya. Saya yakin tentang itu, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Sebab beberapa guru saya sudah jumpa dengan Imam Mahdi itu. Masih kecil waktu itu, masih umur 11 tahun. Sekarang mungkin sudah hampir 40. Beliau turun umur 40. Sebagaimana Rasulullah diutus jadi nabi, dan beliau akan menjadi khatib di Masjidil Haram. Ketika itu Masjidil Haram turun salju, sehingga khatibnya muntah darah, batal jadi khatib. Maka orang yang ke-40-nya menggantikan adalah Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi, yang akan memimpin kita memerangi Yahudi. Dan Yahudi ini nanti sembunyi di belakang pohon, sembunyi di belakang tembok pun tembok akan bicara. Sembunyi Yahudi di belakang batu, batu akan bicara. Ya Abdullah, mewarok Yahud. Abdullah, di belakang ini ada Yahudi, bunuh aja. Hanya satu yang bisa yang mau menyelamatkan Yahudi, yaitu pohon Gharqad, pohon pinus, pohonnya orang Nasrani. Saya memikirkan kalau memang pohon Gharqad sembunyi di situ, wallahu alam. Tapi mungkin arti kiasannya, yang mau berjuang menyelamatkan Yahudi adalah orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Cina nggak mau menolong Yahudi, mereka nolong dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu musuh kita nanti Yahudi, dan pasti kita berperang dengan Nasrani karena mereka membela Yahudi. Kemudian apalagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Yahudi habis juga, terbunuh di bawah pimpinan Imam Mahdi, abad sekarang ini berarti Islam akan berjaya 700 tahun, karena yang menghancurkan Islam seluruhnya Yahudi. Apa-apa ceritanya Yahudi semua. Nyanyi-nyanyi supaya orang Islam nggak sholat, nggak zikir, Yahudi juga. Menghalalkan riba, Yahudi juga. Beng-beng itu semua Yahudi yang buat. Melakukan perzinahan, mereka tidak berzina orang Yahudi, tapi kita disuruh berzina sama mereka. Orang-orang Yahudi perempuannya tutup aurat bagus, kita disuruh pakai baju rok pendek. Mereka pakai cadar. Ada orang Yahudi itu istri-istrinya pakai cadar kalau rohib-rohibnya. Sementara kita pakai cadar dibilang radikal. Ini semua kerja Yahudi aja. Mereka buat maret, mall itu semua dia. Punya kerjaan, alat-alatnya ya orang-orang yang itu. Selain daripada dia, bayangkan di Jakarta dibikin di Kapuk pusat syariah terbesar se-Asia Tenggara. Semua pekerjaannya orang-orang Cina, nggak ada satupun yang Islam. Coba itu pikirkan itu. Sudah sampai puncaknya ini. Sesuatu yang sudah sampai puncaknya akan meledak. Saya yakin pemimpinnya Imam Mahdi. Dan guru-guru saya mengatakan yang terpilih menjadi tentara Imam Mahdi 3 golongan. Mudah-mudahan Anda masuk salah satu. Yang pertama adalah orang-orang pencinta Al-Quran, para hafiz dan pembaca Al-Quran. Ini orang-orang ini yang akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Yang kedua adalah orang-orang dakwah, yang siang malam mati-matian menghabiskan waktunya sampai meninggalkan istrinya segala macam, anaknya kurang makan gara-gara agama, mendakwahkan agama sampai masuk penjara segala macam. Beliau baru diperiksa, saya sudah duluan. Sebelum semua yang diperiksa, saya duluan diperiksa. Saya nggak mau cerita. Jadi yang pertama ahli Quran, yang kedua ahli dakwah, yang ketiga ahli zikir. Orang-orang yang siang malam berzikir, ini akan dipilih jadi tentaranya Imam Mahdi. Selain ini jangan harap masuk. Jadi kalian semua kalau mau masuk jadi tentara Imam Mahdi, letakkan diri Anda salah satu dari yang 3 itu. Ahli Quran, atau ahli zikir, atau ahli dakwah. Ahli ekonomi nggak masuk situ. Ahli silat nggak masuk situ. Silakan pilih salah satu. Syukur-syukur bisa 3-3. Kita dakwah juga, kita zikir juga, kita baca Quran juga. Syukur-syukur. Karena peperangan di akhir zaman tidak memerlukan kekuatan fisik yang hebat.
tapi kekuatan rohaniyah yang hebat. Ketika kami dulu masih muda, kami sempat singgah di Afghanistan dalam perjalanan darat naik haji. Itu helikopter Rusia itu bisa mengangkat 26 orang, chopper namanya. Cuman Rusia yang bisa bikin pesawat helikopter segagah itu. Kalau Amerika 4 orang, mengangkat 4 orang. Kalau chopper, saya pernah naik chopper, 26 orang penumpangnya. Itu dilempar batu aja sama pejuang Afghanistan, kayak ngelempar jamroh aja. Bismillahirrahmanirrahim, tuh meledak itu chopper. Jadi kekuatan rohaniya. Dilempar batu meledak itu helikopter. Ditembak tuh pejuang Afghanistan, kena peluru AK-47 kepalanya. Nggak dioperasi, dicabut pakai tangan aja. Bismillah, terban. Kekuatan rohaniya. Kalau kekuatan senjata segala macam, mana bisa kita lawan Uni Soviet waktu itu. Mereka punya segala-galanya kok. Tapi 105.000 tentara Soviet terbunuh di Afghanistan. Dan ketika kemudian beberapa tahun kemudian setelah Soviet pergi, kuburan-kuburan pejuang Afghanistan yang wafat di padang-padang pasir, kubur darurat aja, kan nggak dimandiin, kubur aja begitu. Nah mereka mau pindahkan ke kota. Kalau di sini kira-kira Taman Makam Pahlawan gitu. Ternyata mayat-mayatnya masih berdarah, darahnya masih harum, dan mereka tersenyum manis. Malah banyak yang ketawa gitu. Ini kekuatan rohaniya. Jangan kita pikir kalau kita berjuang untuk Islam ini kekuatan fisik nomor 1, tidak. Kekuatan rohaniyah yang nomor 1. Mudah-mudahan kita masuk dalam pejuang-pejuang agama ini. Nah, jadi saya pikir begini, kesimpulannya. Tapi begini ya, orang Islam yang lari dari agama itu, ketika Islam bangun kembali, tetap aja 30% munafikun. Nabi aja, Nabi ketika perang Uhud berangkat dengan 1.000 tentara. Itu Nabi. Keluarlah Abdullah bin Ubay dengan pasukannya, ikut perang juga. 1.000 berangkat dari Madinah 6 km 1.000. Tapi dia keluar bukan untuk berperang membela agama, bukan untuk berperang membela Madinah. Dia ikut keluar dengan pasukan Rasul untuk mengajak orang-orang yang ikut perang pulang. Jangan, nanti kita mati mubajir aja, mati kodok kita nanti. Ini yang dilawan 3.000. Oh, tentaranya lengkap, terlatih. Kita apa? Kita petani. Orang Madinah ini petani. Badan kita nggak sekuat mereka. Ayo pulang. Apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay berhasil mempengaruhi 300 orang. Dari 1.000 jadi 30%. Munafikun zaman Rasulullah berapa persen? 30%. Kira-kira kalau zaman kita berapa? Kalau Imam Mahdi turun menurut beliau 2021 sampai 2024 ini, kira-kira munafikun berapa persen? 30% atau 70%? Hah? Kalau mereka 70%, kita tidak bisa mengalahkan mereka kecuali dengan rohaniyah. Rohaniyah yang tinggi. Kata Nabi, satu orang Islam yang benar-benar Islam, dia bisa mengalahkan 10 musuh. Berapa? 10 musuh. Jadi kalau 70% masih kurang itu. Masih bisa lah, 1 lawan 7. Ya kan? Saya kalau 7 masih bisa lah. Boleh dites, habis di halaman boleh tes. Kalau 7. Insya Allah. Demikian saja saya pikir. Yang penting kita satu langkah. Persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi.